Tidak ada. Biar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Stitch yang punya channel ya. Selamat malam, salam toleransi. Rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kita lihat di video yang singkat ini percekcokan ya. Perang adu mulut ya. Seorang ibu-ibu berhijab yang tentunya nampaknya seorang muslim ya, sama bapaknya didampingi oleh suaminya sedang berdebat adu kekerasan. Bersyukur kita tidak ada yang melakukan tindakan pukul memukul ya, masih bisa menjaga emosi satu sama lain. Dalam perdebatan itu ibu berulang kali mengatakan ibadah bukan tempatnya, di rumah harus punya izin, mana tempat izinnya dan lain sebagainya ya, harus ada izin. Dan yang menanggapi, ini hak kita loh, ibadah di rumah hak kita loh, hak warga negara ya, betul sekali ya. Terlepas apapun yang mereka permasalahkan, saya setuju ya, kalau ibadah di rumah, orang mau berdoa misalnya, sama seperti seorang muslim ya, bebas kita sholat, kadang-kadang yasinan di rumah, kadang-kadang mengadakan majelis taklim giliran di rumah, itu ada-ada saja ya. Terus kenapa kita melarang orang lain yang agama kepercayaan lain untuk berkumpul sekali-kali di rumah saudara misalnya, mengadakan ibadah menurut kepercayaan mereka ya, itu kepercayaan mereka. Kita harus saling menghormati, saling bertoleransi, saling menjaga sikap agar hidup kita ini tetap damai, tentram ya, nyaman. Nanti kalaulah kita saling tebar kebencian satu sama lain, kan berefek ke perpecahan. Diawali dengan pecah kita sama tetangga, sudah tidak saling berteguran, kaget ketemu tersenggol dikit main balas-balas, bacok membacok, kan siapa yang rugi ya? Kita sendiri yang rugi ya. Kalau dibiarkan bisa perang antar agama, ini berbahaya sekali kalau dibiarkan ya. Sebagai seorang muslim, ibu sebaiknya tidak bersikap intoleran, berlaku kasar, tidak sopan, dan mengeluarkan kata-kata pedas menyakitkan orang lain, menyinggung perasaan orang lain, karena ini bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana salah satu contoh misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah SWT berfirman, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah dan janganlah sekali-kali kalian menyekutukan Dia dengan sesembahan lain. Ini inti pertama, kita beribadah hanya menyembah kepada Allah dan dilarang menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Itu ada kategorinya. Kalau kita menyembah selain Allah, ada hukumnya, ada konsekuensinya, ada surga, ada neraka. Ketika kita tidak menyembah Allah, maka kita disebut kafir, dan orang kafir itu tempatnya di neraka. Ini di dalam Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, hanya menyembah Allah dan dilarang menyekutukan Allah dengan sesembahan lain, karena sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang-orang syirik atau menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Itu innallaha yaghfiru ayusyraka bih. Innallaha la yaghfiru ayusyraka bih. Sesungguhnya Allah SWT tidak mengampuni dosa-dosa orang syirik. Dalam ayat lain,
Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang menyembah selain Allah, maka diharamkan surga baginya dan tempatnya neraka, wa ma'wahun nar. Ini di dalam surah Al-Maidah ayat 72. Ya, bukan kata-kata saya hanya ingin memberi masukan, mengingatkan bahwa Allah menyuruh menyembah Dia, tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu. Yang kedua, setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukannya, sempurna dalam satu sisi. Dalam sisi lain, kita harus dituntut berlaku baik. Jadi ada dua, ya. Pertama, beriman, takwa, amal soleh. Yang kedua, setelah beriman, harus berlaku baik terhadap semua manusia tanpa terkecuali. Wabil walidaini ihsana, wabizil korba, wal yatama, wal masakin, wal jari zil korba, wal jaril junubi, wasohibi bil jambi, wabnis sabil, wama malakat aimanukum. Innallaha mangkana innallaha yuhibbu mangkana mukhtalang fakhuru. Nah, ini lengkap di dalam surat An-Nisa ayat 36. Kalau sempat saudara-saudara seiman ataupun rekan-rekan lain sebangsa dan setanah air, boleh dicek ya. Bagaimana seorang muslim harus bersikap. Pertama, kita harus beradil, berlaku baik kepada kedua orang tua, kaum kerabat, keluarga terdekat, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Nah, ibu berdebat dengan siapa? Tetangga dekat. Ibu debat, ibu benci, ibu musuhi, berarti sudah melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibu sudah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari Ibu, ini dosanya besar sekali ya. Kita harus belajar agama, Bu. Ya, nggak dengan sholat aja ya, nggak puasa saja, nggak ada zakat aja. Hidup bermasyarakat juga perlu dipelajari perintah Allah bagaimana. Sebenarnya, wal jari zil korba, wal jaril junubi, wasohibi bil jambi. Berlaku baiklah kalian kepada tetangga dekat dan tetangga jauh, kepada rekan kerja. Nah, kita bekerja dengan siapa? Berdiskusi dengan siapa? Ada perkumpulan dengan siapa saja. Kita harus berlaku baik. Orang-orang dalam perjalanan, ya. Kalau orang itu melakukan dalam perjalanan dalam hal baik, entah kekurangan bekal, entah kecelakaan, entah kehilangan sesuatu dan lain sebagainya, memerlukan pertolongan, ya. Berlaku baik kepada pembantu kita, orang bekerja pada kita. Dan sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai perilaku sombong, angkuh, dan membanggakan diri. Ini sudah dilakukan oleh ibu sebagai ASN lagi, didamping oleh bapak. Sudah, bagaimana saya mengatakan? Ya, sudah sombong, sudah angkuh, sudah berlagak kita lah yang benar. Ya, sekalipun kita benar, misalnya nggak boleh kita semena-mena menyakiti perasaan orang lain yang berbeda akidah, ya, membentak, membenci, mengusir dan lain sebagainya. Itu dilarang oleh Allah SWT. Nabi pun mengingatkan, di samping kita bertakwa kepada Allah SWT, ittaqillaha hisuma kunta wa adbi'in sayatal hasanat tamhuha wa kholiqin nas bihulkin asan. Bertakwalah kalian dimanapun berada, takut kepada Allah, hukum-hukum Allah, perintah Allah, menjauhi larangannya, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang mulia. Khairun nasi anfa'uhum linnas, dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Salam toleransi, salam waras. Mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk dan hidayah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.